Beberapa pemain top dunia punya dua kewarganegaraan yang bisa dipilih saat berusia matang. Namun setelah mengambil keputusan, ternyata keputusan itu dianggap sebuah blunder setelah mereka tersisih dari negara yang dipilihnya. Cetak Gol coba merangkum pemain-pemain yang kurang kepakai di negaranya sebagai berikut. Karim Benzema. Pertama ada Karim Benzema yang lebih memilih untuk membela tim nasional Prancis. Pemain baru Al Ittihad itu menilai kalau skuad Le Bleu lebih menjanjikan dibandingkan tim nasional Aljazair. Keputusan bomber 35 tahun itu ternyata nggak berjalan dengan baik. Benzema justru kerap tersandung kasus skandal yang membuatnya ditolak timnas Prancis. Skandal pertama terjadi di tahun 2009. Saat itu dirinya dituduh telah melakukan hubungan seksual dengan wanita di bawah umur. Akibatnya Benzema pun harus menjalani persidangan. Saat itu Benzema terancam mendapatkan hukuman selama 3 tahun. Tanpa pikir panjang, timnas Prancis langsung mencoret nama Benzema dari dalam skuad. Dirinya dikeluarkan dari skuad Le Bleu untuk ajang Piala Dunia 2010. 5 tahun berikutnya Benzema kembali terseret kasus skandal besar terhadap Mathieu Valbuena. Dia bersama 5 orang lainnya mengancam akan menyebarkan video seks Valbuena ke publik. Lagi-lagi skandal ini membuat dirinya kembali kehilangan tempat di timnas Prancis. Saat itu sang pelatih mencoretnya dari dalam skuad Le Bleu untuk Piala Euro 2016. Thierry Henry mendukung penuh keputusan yang diambil oleh federasi. Striker legenda Arsenal ini merasa kalau Benzema hanya akan menjadi duri yang bisa mengganggu fokus. Selain kasus skandal, Benzema juga menjadi korban intrik politik Prancis. Ex pemain Real Madrid ini diusukan kerap diperlakukan gak adil karena perbedaan kepercayaan. Seperti diketahui, Benzema sendiri merupakan salah satu pemain muslim yang taat. Akibatnya beberapa media Prancis selalu memberitakan Benzema dengan sangat buruk. Buruknya perlakuan tersebut membuat Benzema mengaku cukup menyesal. Dirinya pun memutuskan untuk pensiun dari timnas Prancis pada bulan November tahun lalu. Seandainya memilih timnas Aljazair, maka Benzema dipastikan akan menjadi andalan di ujung tombak. Inaki Williams. Berikutnya ada Inaki Williams yang lebih memilih untuk memperkuat tim nasional Ghana. Padahal pemain berusia 29 tahun ini lahir dan besar di kota Bilbao, Spanyol. Dia bahkan pernah bermain untuk timnas Spanyol U21. Selain itu, Inaki Williams juga sempat mencicipi debut bersama timnas senior dalam laga persahabatan menghadapi Bosnia. Meski begitu, Inaki lebih memilih untuk memperkuat negara asal orang tuanya, yakni Ghana. Dia menyebut jika skuad The Black Star memberikan peluang yang lebih besar ketimbang Spanyol. Alasannya, Inaki Williams harus bersaing ketat dengan beberapa bomber tajam yang lainnya. Saat itu, Spanyol banyak diperkuat oleh striker mematikan seperti Diego Costa, Alvaro Morata, dan Ferran Torres. Harapan untuk bermain di Piala Dunia Qatar bisa saja pupus seketika seandainya bergabung ke tim nasional Spanyol. Dia nggak ingin melewatkan kesempatan besar tersebut. Pada akhirnya pelatih timnas Ghana yakni Otto Addo memanggilnya ke dalam skuad. Addo bahkan memuji Inaki Williams yang bisa beradaptasi dengan cepat. Menurutnya Inaki bisa memberi suntikan pengalaman dan hal positif lainnya ke dalam skuad The Black Star. Dia pun sudah memainkan 3 caps di babak penyisihan grup lalu. Inaki mengungkapkan jika dirinya nggak menyesal dengan keputusannya. Menurutnya kesempatan membela timnas Ghana nggak akan datang setiap saat. Di sisi lain, Inaki juga mengharumkan negara asal orang tuanya di pentas tertinggi sepak bola dunia. Jamal Musiala. Selanjutnya ada Jamal Musiala yang lebih memilih untuk memperkuat timnas Jerman. Sebenarnya pemain kelahiran Stuttgart ini bisa saja membela tim nasional Inggris. Pasalnya dia pernah memperkuat skuad The Three Lions muda U15 dan 21. Musiala bahkan pernah tampil di ajang Piala Euro U21 dengan berhasil mencetak 1 gol. Namun saat berusia 16 tahun dirinya memutuskan untuk hijrah ke Jerman demi membela Bayern Munchen. Potensi besarnya ini membuat Federasi Sepak Bola Jerman meliriknya. DFB langsung membajak Musiala yang sempat membela timnas Inggris berbagai kelompok umur. Usaha tersebut membuahkan hasil setelah Musiala kepincut untuk berseragam Der Panzer. Dilansir dari The Athletic, Musiala merasa jika kesempatannya untuk membela timnas Jerman lebih besar dibandingkan Inggris. Gareth Southgate pun mengaku kecewa dengan pilihan Musiala. Pelatih timnas senior Inggris itu ingin Musiala tetap berseragam The Three Lions.
Akan tetapi kenyataannya Musiala justru gagal membawa Jerman melaju jauh di Piala Dunia 2022. Der Panzer gagal total setelah hanya finish ketiga di dalam grup E. Sementara Inggris yang sempat ditolaknya berhasil melangkah jauh sebelum takluk atas Prancis di partai perempat final. Ferland Mendy. Kemudian ada Ferland Mendy yang memutuskan untuk membela timnas Prancis. Meskipun punya kewarganegaraan Senegal, bek Real Madrid itu memantapkan dirinya untuk bergabung ke timnas Prancis. Keputusan tersebut dinilai wajar mengingat peringkat FIFA kedua negara terpaut jauh. Prancis selalu konsisten berada di 5 besar. Namun keputusan Mendy dinilai menjadi sebuah blunder besar. Di Piala Dunia 2022 lalu, Didier Deschamps gak memasukkannya ke dalam skuad. Padahal Mendy menjadi andalan Real Madrid dengan meraih gelar Liga Champions dan La Liga. Saat itu Deschamps lebih mempercayakannya kepada Lucas Hernandez. Deschamps mengaku kalau dia lebih menyukai bek sayap yang mampu membangun serangan dari belakang. Didier Deschamps menilai jika Mendy nggak punya kemampuan tersebut. Dia menyebut Mendy hanya bagus dalam bertahan dan buruk dalam memainkan alur serangan. Selain itu, faktor cedera juga menjadi alasan Deschamps nggak memasukkan namanya. Di musim lalu saja dia sering mangkir dari beberapa pertandingan penting karena cedera paha. Jika di total Mendy sudah absen sebanyak 62 hari dan melewatkan 23 pertandingan. Seandainya memilih timnas Senegal, Mendy tentunya akan bermain di Piala Dunia bersama Sadio Mane. Franck Kessie. Selanjutnya ada Franck Kessie yang sedari awal sudah memilih tim nasional Pantai Gading. Sebenarnya mantan pemain AC Milan ini punya hak untuk membela timnas Italia. Alasannya Franck Kessie telah menetap di sana selama lebih dari 5 tahun. Namun dia lebih memilih Pantai Gading untuk menghormati tanah leluhurnya. Kessie selalu menjadi andalan dan punya peran penting di lini tengah Pantai Gading. Bahkan dia sempat dipuji oleh mantan pelatih Pantai Gading yakni Patrice Baumele. Dia mengaku senang karena Kessie punya peranan penting di dalam skuad. Baumele menilai kalau Kessie punya kemampuan menyerang dan bertahan yang cukup baik. Baumele bahkan menyamakan Franck Kessie dengan Yaya Toure. Dia menyebut ex dari Atalanta itu akan menjadi gelandang top dunia seandainya dibarengi dengan kerja keras. Benar saja dia sudah memainkan 59 caps dengan melesakkan 8 gol dan 5 assist. Sayangnya catatan apik dari Franck Kessie nggak pernah diikuti dengan prestasi yang gemilang. Hingga saat ini dia belum sekalipun membawa Pantai Gading meraih gelar juara Piala Afrika. Bahkan di perhelatan Piala Dunia 2022 lalu, Franck Kessie harus menepi karena mengalami cedera. Hal berbeda terjadi seandainya Franck Kessie lebih memilih tim nasional Italia. Sudah hampir dipastikan mantan pemain Al Ahly itu akan masuk ke dalam rencana sang pelatih Roberto Mancini. Apalagi Mancini sangat menyukai pemain yang bekerja keras di atas lapangan. Riyad Mahrez. Berikutnya ada Riyad Mahrez yang baru saja hijrah ke Al Ahly. Pemain berusia 32 tahun itu punya 2 kewarganegaraan yakni Prancis dan Aljazair. Namun secara mengejutkan Mahrez justru memilih Aljazair di dalam karirnya. Dia menyebut kalau dirinya ingin mengikuti jejak dari sang ayah yang bermain di timnas Aljazair. Hingga pada akhirnya Mahrez pun debut bersama Aljazair di tahun 2014 yang lalu. Bersama skuad El Qadra, Mahrez selalu menjadi pilihan utama dan punya peranan penting di sektor sayap. Akan tetapi Mahrez akan menyesal dengan pilihannya yang bergabung ke timnas Aljazair. Meskipun sempat membawa Aljazair juara Piala Afrika, tapi Mahrez tercatat baru merasakan 1 caps di Piala Dunia. Berbanding terbalik dengan Prancis yang tampil bersinar di Piala Dunia 2018 yang lalu. Sebenarnya Mahrez sempat mendapatkan penawaran dari Didier Deschamps untuk bermain di Piala Euro 2020. Pelatih timnas Prancis itu mengatakan kalau Mahrez merupakan pemain yang punya kualitas. Namun dia justru kembali menolak dengan lebih memilih Aljazair. Setelah menolak tawaran itu, Mahrez langsung mengalami penurunan performa yang cukup drastis. Terbukti dia gagal membawa Aljazair menjadi juara di ajang Piala Afrika 2022 lalu. Saat itu dia gagal mengeksekusi tendangan penalti di laga menghadapi Pantai Gading. Hingga pada akhirnya Aljazair pun tersingkir dari ajang ini dengan skor telak yakni 3-1. Justin Hubner. Terakhir ada Justin Hubner yang kini membela klub Premier League yakni Wolverhampton Wanderers U21. Bek asal Belanda ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ayah.
Hubner sendiri awalnya menjadikan timnas Belanda sebagai pilihan utamanya. Bahkan dia sempat membela timnas Belanda U19 dan bermain sebanyak 7 kali. Namun tujuan Hubner membela timnas Belanda mulai goyah saat Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Saat itu PSSI merayu dirinya dengan iming-iming menjadi starter. Namun sayangnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah yang membuat Hubner menolak untuk dinaturalisasi. Gagalnya naturalisasi dari Hubner membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara. Erick Thohir menyebut jika Hubner saat itu meminta uang sebesar 16 miliar rupiah. Nasib Hubner berbeda jauh dengan rekan seperjuangannya yakni Ivan Jenner dan Rafael Strijk. Keduanya sukses menembus timnas senior Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sedangkan Hubner belum pernah menembus tim utama Belanda dan hanya bermain di U20 saja. Sialnya lagi Hubner nggak dipanggil timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Piala Euro. Setelah gagal bermain, Hubner kembali membuat postingan di Instagram pribadinya. Saat itu dia mengenakan jersey timnas Indonesia dengan diselipkan emoji meminta maaf. Hubner seolah-olah menyesal telah menolak Indonesia. Padahal dia bisa menjadi andalan skuad Garuda bersama tim asuhan Sintayong. Itulah sejumlah pemain-pemain top yang terbuang akibat menolak negara asalnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka layak membela negara-negara besar tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.